dalam Al-Quran Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk melakukannya, yaitu melakukan ibadah puasa Ramadan, fa fidyatun, maka dia diharuskan membayar fidyah ta'amu miskin, yaitu memberi makan kepada orang fakir miskin. Nah, jika pertanyaannya adalah kapan seseorang boleh tidak berpuasa, jawabannya adalah ketika dia tidak mampu berpuasa. Ulama kemudian mendefinisikan ketidakmampuan ini dalam beberapa hal. Yang pertama adalah orang yang sakit. Jadi orang yang sakit, ya, itu dia boleh tidak berpuasa. Cuma sakit ini terbagi menjadi dua, ya sahabat muslim. Sakit yang pertama itu adalah sakit yang temporer. Misalnya seseorang tiba-tiba kena demam berdarah, ya, nyamuk Aedes aegypti, ya, atau ada juga kemarin sempat banyak ya di beberapa kota demam dengue misalnya, ya. Itu sakit misalnya 5 hari, 7 hari, meriang, badan nggak enak, semua sendi nyeri-nyeri, ya, dan lain sebagainya. Dan pada saat dia terserang itu, dia boleh tidak berpuasa karena memang tidak nyaman dan harus diinfus misalnya. Maka kalaupun berpuasa diinfus, dia akan membatalkan puasa. Cuma kalau penyakit yang sifatnya ini temporer seperti itu, atau sejenis penyakit yang lainnya, maka dia boleh tidak berpuasa namun harus diqadha di hari-hari yang lain. Oke, itu yang pertama, ya sahabat muslim, ya. Nah, yang kedua adalah orang yang terkena penyakit dan penyakitnya itu menahun. Menahun itu artinya dia memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya, cancer, ya, kemudian kondisinya lemah, ya, dan stadiumnya juga sudah stadium yang cukup tinggi, walaupun mungkin relatif secara usia masih tergolong belum usia lanjut, ya, belum manula, ya, belum usia lanjut. Maka dan dia tidak kuat berpuasa. Maka orang yang seperti ini dia tidak wajib berpuasa, tapi dia wajib menggantinya dengan membayar fidyah, gitu. Membayar fidyah. Nanti akan kita jelaskan seperti apa membayar fidyah itu. Nah, yang ketiga adalah orang yang sudah sepuh. Jadi kalau orang yang kedua tadi, orang yang sakitnya menahun, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dan sakitnya itu menghalangi dia untuk berpuasa. Dia tidak mungkin melaksanakan ibadah puasa. Maka orang yang seperti ini cukup membayar fidyah saja, ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang tua terlalu sepuh, ya. Orang yang tua terlalu sepuh, mungkin usianya sudah sangat lanjut, bahkan mungkin sudah agak pikun, gitu, ya. Dan udah relatif lebih sering berbaring di tempat tidurnya, ya. Jangankan untuk berpuasa, untuk bangun aja kadang-kadang dia susah, ya. Maka orang yang seperti ini juga menjadi tidak wajib berpuasa dan cukup bagi dia membayar fidyah saja. Ini adalah di antara siapa saja yang boleh untuk tidak berpuasa. Selain tiga ini, sahabat muslim sekalian yang disayangi dimuliakan Allah, ada yang lainnya, yang keempat, yaitu ibu hamil dan menyusui. Sebagian besar mazhab memang itu mengatakan bahwa dia wajib qadha dan fidyah sekaligus. Ini menjadi pendapat yang paling aman memang. Meskipun ada juga pendapat Hanafi yang mengatakan dia cukup qadha saja tanpa fidyah, tapi ada juga pendapat lain yang mungkin paling ringan di antara pendapat-pendapat yang ada, yaitu dia cukup fidyah saja tanpa qadha, dengan syarat dia khawatir terhadap bayinya, terhadap janinnya, bukan khawatir terhadap dirinya sendiri. Kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri, menurut pandangan yang terakhir ini adalah dia tetap wajib qadha juga. Nah, sahabat muslim yang disayangi dimuliakan Allah, kita boleh memilih nih mana yang kira-kira menurut kita paling relevan, ya, karena belum tentu yang paling mudah itu yang paling relevan. Bisa jadi untuk orang tertentu, saya kayaknya ragu nih kalau cuman fidyah saja. Saya kayaknya ragu nih kalau cuman qadha saja. Saya pengennya qadha dan fidyah. Maka kalau pendapat ini yang paling nyaman untuk dia, maka baiknya lakukan yang itu. Tapi bagi pasangan yang lain mungkin yang mungkin produktif, gitu, ya, setiap tahun selalu ada, jika tidak hamil dia melahirkan atau menyusui, dan itu berlangsung hampir setiap tahun seperti itu, yang kalau diakumulasi dia tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah saumnya, apalagi qadhanya, gitu, ya. Maka untuk kondisi-kondisi seperti itu dia bisa menggunakan pendekatan mengutip pendapat Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas bahwa dia cukup membayar fidyah saja tanpa qadha. Syaratnya satu, bahwa dia khawatir terhadap
bayinya atau janinnya. Sahabat muslim, misalnya dimuliakan Allah, bagi yang membayar fidyah tadi ya, sakit yang menahun, orang yang sudah sangat sepuh, ya, kemudian juga wanita hamil dan menyusui yang dia khawatir terhadap janinnya atau bayinya, maka dia membayar fidyah. Fidyahnya apa? Ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sepuh, sehingga ketika Ramadan dia tidak mampu berpuasa Ramadan penuh selama 30 hari. Apa yang dia lakukan? Dia mengundang banyak fakir miskin, 30 orang ke rumahnya, dan kemudian semuanya dijamu makan minum sampai kenyang. Nah, 30 orang ini mewakili 30 hari. Tapi kalaupun tidak begitu juga tidak mengapa, kita bisa membayar fidyah dengan ke lembaga misalnya, melalui salah satunya lembaga yang terpercaya seperti rumah zakat misalnya. Kita bisa membayar fidyah yang nominalnya bisa ditentukan oleh daerah masing-masing ya. Kalau peraturan di DKI Jakarta mungkin berbeda dengan yang ada di Jawa Barat, di Bandung dan lain sebagainya. Intinya kalau fidyah itu besarannya adalah sekitar 2 mud atau setengah dari zakat fitrah ya. Mudah-mudahan ini mencukupi dan bisa menjawab dari pertanyaan sahabat muslim. Wallahu a'lam bishawab.